kamu tuh gerakan apa sih gitu. Ngajarin terapi anak-anak ABK, ibu ABK itu apa? Anak berkebutuhan khusus. Ada orang yang datang ke sini, dia penelitian tentang anak ABK, dia S3. Nah begitu kesini nggak percaya ketika saya kasih tahu kalau anak-anak bisa gerakan sholat, sampai ada yang hafal bacaannya pun. Katanya, mana mungkin anak ABK kok sholat, kata dia. Saya cuma astagfirullahaladzim, saya bilang begitu. Dulu tahun 2010 itu kami sebenarnya tidak ada niatan untuk membuka sekolah, akan tetapi ketika saya menyekolahkan anak saya di playgroup, itu ada anak-anak berkebutuhan khusus, akan tetapi gurunya tidak tahu. Nah disitulah akhirnya saya suruh untuk datang ke rumah untuk saya terapi. Jadi terapi pembelajaran, terapi konsultasi, konsentrasi, kemudian terapi perilaku dan lain sebagainya. Nah alhamdulillah dari situlah tiba-tiba banyak orang datang. Saya kaget, dari mana? Kok tahu? Saya dikasih tahu dari si A, Bu. Saya dikasih tahu dari si sana gitu. Banyak orang datang ke sini, Bu, tolongin saya dong gitu kan. Loh, tolong kenapa? Terapi anak saya, katanya begitu. Akhirnya bertambah murid gitu, dari 1 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi 10. Nah disitulah akhirnya loh kok jadi sekolah ya. Akhirnya ada apa namanya, wali santri ya, Bu Nini, ini apa namanya, harus jadi sekolah, katanya gitu. Terus saya bilang, wah gimana, kita nggak punya tempat lah, di rumah, di tempat yang ada aja gitu. Akhirnya kami pun menumpang di tempat kakak saya di sana selama 2 tahun, kemudian pindah ke sini, dan alhamdulillah di sini pun Bapak memfasilitasi untuk belajar anak-anak di rumah yang mungkin memang di bawah standar ya, di bawah standar, dan tidak, kalau dibilang layak, kurang layak bagi anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Jadi niatnya hanya bismillah, bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Niatnya cuma di situ, jadi bukan tidak ada niat untuk mendirikan sekolah, itu tidak ada. Ternyata saya cuma menolong, akhirnya kok moro-moro banyak orang yang datang, anak yang datang ke sini minta tolong. Dan pesan bapak saya memang, kalau ada orang minta tolong, tolonglah, kamu pasti akan ditolong oleh Allah. Itu yang ditanam oleh bapak saya kepada saya. Gambar apa ini Mas Nino? Gambar ayam. Gambar apa? Ayam. Coba diwarna dulu, biar ini mau menulis dulu. Diwarna le. 2012 saya pindah ke rumah kakak saya. Waktu itu fotonya ada di sebelah pojok sana itu. Nah di rumah kakak saya numpang juga menikah, yang waktu itu ada kunjungan juga dari Kuwait tahun 2012. Nah di situ sudah muridnya menjadi 10. Saya dibantu 5 ustadzah. Nah habis itu dari perkembangan anak-anak, ternyata murid kita juga bisa ngaji, bisa baca, bisa sholat. Nah dari situ terus dari mulut ke mulut. Saya tidak pernah membuat brosur apapun. Kemudian bertambah, murid kita menjadi 20, masih di rumah kakak saya. Kemudian tahun 2014 pindah ke sini, ini rumah bapak saya. Bapak saya sudah almarhum. Sebelum beliau meninggal 2 tahun sebelumnya, beliau langsung waktu itu sebelumnya saya dipanggil oleh Bu Nyai Sukri. Kamu tuh gerakan apa sih? Gitu. Ngajarin terapi anak-anak ABK, ibu ABK itu apa? Anak berkebutuhan khusus. Apa itu? Gangguan perkembangan, saya bilang. Kemudian saya menjelaskan ABK macamnya ada berapa. Waktu itu masih 9. Saat ini sudah 15 di sini macam ABK-nya. Seneng kalau saya
Karena memang panggilan hati dari saya masih mahasiswa tertantang aja, ya Allah, mereka itu butuh belajar, mereka itu bisa menjadi, kalau saya bilang, normal seperti anak biasa, berkembang seperti anak-anak seusianya. Nah, disitulah saya melakukannya seneng nggih. Tidak ada dukanya nggih. Kalau dukanya itu kalau kenang-kenangannya nggih digigit, dicakar, itu justru malah menjadi kalau bagi saya menjadi semangat. Tapi ketika akhirnya nanti dia bisa awalnya nggak bisa ngomong, kemudian yang ngamuk akhirnya dia nggak ngamuk. Itu sebuah, bagi saya, emas, atau hati saya senang sekali. Ya Allah, inilah amal yang sesungguhnya itu. Apalagi kalau sudah sampai bisa ngaji, bisa sholat, itu yang paling subhanallah. Jadi ada orang yang datang ke sini, dia penelitian tentang anak ABK, dia S3. Nah, begitu kesini nggak percaya ketika saya kasih tahu kalau anak-anak bisa gerakan sholat, sampai ada yang hafal bacaannya pun. Katanya, mana mungkin anak ABK kok sholat, kata dia. Saya cuma astagfirullahaladzim, saya bilang begitu. Terus Mas Vicky, terus maju. Dulu 4 tahun yang lalu kita tidak ada SPP. Jadi dari 2010 sampai 2013 itu tidak ada. Saya tidak pernah meminta apapun karena memang kalau saya dikasih saya tidak mau. Karena niatan saya mengamalkan ilmu. Bahkan malah ada yang memaksa, kadang-kadang di dapur itu dikasih brambang, dikasih minyak, dikasih gula. Saya malah astagfirullahaladzim, saya kembalikan, tidak mau. Jadi panenan mereka yang dia kasih. Kemudian tahun 2014 wali santri sendiri, karena ada 20 murid itu tadi, mulailah mereka kumpul sendiri. Saya malah justru, ya Allah Ibu, jangan. Saya menganggapnya panjenengan niku sudah mendapatkan amanah yang berat menurut saya, tapi kok harus membayar SPP. Kemudian berkumpul sendiri waktu itu nggih, sore hari ngeten iki, mereka bersepakat sendiri menentukan SPP sendiri sesuai kemampuan mereka masing-masing. Waktu itu ada yang bayar 100, ada yang bayar 50, yang gratis juga ada. Jadi walinya masing-masing. Berapapun akhirnya mereka di amplop diparingin ke saya. Lah itulah akhirnya Bu Ninin sekolah itu jerbasikum wabio, kata beliau begitu. Dari beberapa wali ada satu yang berani ngomong ke saya. Kebetulan beliau itu adalah Bapeda, jadi kerjanya di Bapeda, dan beliau itulah yang ayo orang itu kalau kesini kalau bantu Bu Ninin, kan kita ada dibantu 5 ustadzah waktu itu, nggak mungkin sama Bu Ninin tuh nggak dikasih bensin gitu. Nah disitulah wali santri terpanggil, akhirnya mengasih ke saya lah. Akhirnya saya manajemenin sendiri, saya kasihkan, ustadzah ini ada rezeki untuk beli bensin seperti itu. Nah mulai 2014 itulah mereka menentukan sendiri, bervariasi. Jadi ada yang 100, ada 150, ada yang 50, jadi seikhlasnya. 2016 sudah pindah ke sini. Alhamdulillah 2016 kita sudah punya gedung di belakang yang diwakaf oleh Bapak, almarhum Bapak. Sudah. Tapi kita belum ngurus tanah wakafnya Bapak. Karena saya juga belum bisa, gimana saya ngatur, pengen gitu loh, pengen ngaturnya seperti apa. Kakak saya bilang, wes kalau hitam di atas putih, keluarga saya semua sudah tanda tangan. Sampai tanah yang ke belakang ini untuk jalan akses ke belakang kan sudah. 2016 itu akhirnya wali berpikir kita samakan lah, kan ganti lagi. Walinya banyak karena sudah tahu anak yang lulus dari sini itu yang awalnya nggak bisa ngomong, yang awalnya perilakunya negatif menjadi positif, kemudian yang awalnya autis bisa sembuh, yang hiperaktif pun juga begitu, kemudian ada yang Down syndrome, ada yang CP, ada yang speak delay, macamnya 15. Niku alhamdulillah semuanya sekarang kemungkinan sekitar 70 yang sudah kita lepas dari 2010. Dan murid kita yang pertama banyak juga yang mondok, alhamdulillah di pondok sini ada 4, dia sudah normal.
pembelajaran individu. Kemudian yang kedua itu peralihan 2 in 1, 2 murid dengan latar belakang yang latar belakang ABK yang berbeda, bisa autis dengan hiperaktif atau bisa autis dengan Down syndrome, bisa jadi satu kelas. Nah, di sini biasanya ada 2 bangku dengan 1 guru dengan kurikulum yang sama. Kemudian yang di sini ini saya sekat jadi 2 biasanya. Mohon maaf. Cuma saya kasih geber ini tok, karena kalau ditutup kan nanti anak malah sumpek. Di situ ada 6 anak, di sini ada 6 anak dengan berbagai macam ABK. Tapi dengan 3 ustadzah dalam itu namanya saya sebut kelas kelompok. Nah, inilah kelas kelompok inilah yang nanti siap dia masuk SD. Itu yang saya sebut TK inklusi yang di sini ini. Kalau yang sini masih peralihan, kalau yang di belakang itu kelas individu. Sekarang tahun kemarin itu ada 40. Saat ini tahun ajaran baru ini ada 31, ada yang antri 6 anak. Saya belum bisa observasi karena corona. Jadi coronanya saya bisanya mengobservasi cukup 5 anak dalam 1 bulan. Jadi tidak bisa lebih. Alhamdulillah baru tahun ini sekali kita menerima BOP. Karena saya berjuang dari tahun 2010 memperkenalkan kepada pemerintah, baik itu Pemda dan sebagainya. Dari 2010 Pemdanya sudah berapa kali ya? 3 bupati, saya selalu pergi ke sana, bahkan saya sampai masuk TV pun. Alhamdulillah baru saat ini Diknas, kemudian semuanya welcome di tahun ini. Dan sudah langsung, justru saya tidak buat proposal pun, saya langsung dikasih izinnya. Kalau ngomong Sarpas saya jadi malu. Sebenarnya sekolahan ini tidak layak untuk anak-anak ABK. Karena kalau ngomong Sarpras itu kalau untuk anak ABK, 1, kenyamanan kelas. Kedua, sarana terapi itu harus memadahi dan harus aman untuk anak sebenarnya. Akan tetapi karena maunya wali santri, saya sudah kasih tahu di awal, rumah saya cuma kayak gini, adanya seperti ini. Saya punya ilmu saja, tapi saya tidak punya sarana. Tidak apa-apa Bu Ninin, lahirnya buktinya dari anak sini tuh beritanya di sana-sana anaknya bisa sembuh. Ya monggo, percaya dengan itu saja. Dengan sarana yang sangat minim, kita bismillah. Ya, karena ketika saya pulang dari Malang ditanya orang tua saya, kerjamu apa, Le? Pengacara itu apa? Pengacara itu ya saya jelaskan apa adanya. Terus orang tua ngambil keputusan itu lebih banyak ke arah apa, bahasa agamanya ke arah apa ya, neraka gitu. Masa cucuku nanti kamu kasih makan seperti itu. Akhirnya titik balik saya tahun 2006 kalau nggak salah, saya pulang ke Kediri karena background orang tua saya ada petani. Ya saya bawa pajul akhirnya ke sawah. Setelah itu seiring berjalannya waktu sekitar 2009 atau 2010 itu kita ngambil keputusan harus menetap. Satu sisi di Kediri itu perkembangan lingkungan untuk pendidikan kurang nyaman gitu. Akhirnya kita ngambil langkah di sini, istri saya di sini, saya di Kediri masih riwariwi. Tetap bawa pacul kan itu. Seiringnya berjalannya waktu, setelah itu istri saya kepingin mengabdikan atau mengaplikasikan keilmuannya. Saya kasih syarat boleh dengan catatan anak sudah bisa bantu diri. Ketika anak sudah usia 2 tahun lebih masuk playgroup, saya persilakan monggo. Nah, mulai dari situ, mungkin istri saya berkembang di sini, saya masih di Kediri. Kira-kira tahun 2012 saya datang ke sini, mulai kafah di sini, terus bantu istri saya itu. Karena anak kita ini kan anak berkebutuhan khusus Pak ya, anak spesial. Jadi akhirnya anak kita berbeda dengan anak normal, akhirnya kita ngambil keputusan, kita kedepankan walinya. Jadi kita bikin kelas wali untuk memberi mereka wawasan, pengetahuan untuk gimana caranya mendidik anak. Karena kalau pakai daring itu tidak memungkinkan dan tidak bisa maksimal. Akhirnya sekitar 1 minggu sekali kita kelas wali. Setelah itu 1 minggu selanjutnya kita daring. Jadi ada tim medsos kita untuk memfollow up
apa yang diajarkan di sekolahan dari kelas wali itu di follow up oleh tim medsos kita lewat daring. Jadi untuk memenuhi kekurangan atau perkembangan selama 1 minggu itu. Jadi istri saya bolehkan ngajar atau aplikasi keilmuannya karena anak saya itu tadi, anak saya sudah bisa bantu diri. Jadi sebenarnya saya boleh kamu berjuang di wilayah sosial dengan catatan anak kamu sudah bisa bantu diri. Akhirnya ketika ditinggal tidak ngerepoti lagi, ngoten, Mbak. Iki podo karo guru liyane. Hanya itu. Kemudian karena kan saya juga berpikir, kedua anak ABK saya berpikirnya mereka itu sama. Manusia, anak, haknya juga sama, dia juga amanah loh. Cuma memang kita caranya aja, iki menungso podo gak ngerti iki caranya, saya bilang gitu. Podo ini anak orang yang nggak punya anak aja sampai berubah bertahun-tahun pengen punya anak, kok ini dikasih anak malah sama negara juga tidak diperhatikan. Akhirnya gini ku pengennya wes berjuang lah minimal ya kur, oh iya nggak dibunuhin ke ya sekolah TK podo liane. Itu yang saya inginkan, istilahnya yang penting diakui gitu aja lah pokoknya. Kalau toh nggak diakui, saya sempat ngomong gini, yang penting direwangin dongo. Cuma itu aja saya bilang. Sampai pernah saya waktu itu masih Bu Ida juga masih wakil bupati, kemudian Pak Amin itu saya juga pernah menemui beliau, kemudian banyak. Oh ya, dulu itu saya penasaran awalnya ya dengan istilah anak berkebutuhan khusus itu, kemudian ingin mengenal seperti apa. Akhirnya saya coba melihat, terus saya ada ketertarikan begitu. Ada ketertarikan karena ini juga berhubungan dengan dulu ada anak saya itu ada hasil observasi di sekolahnya itu katanya dia short memory gitu ya. Jadi konsentrasi pendek. Jadi saya ingin belajar di sini. Kemudian saya melihat ternyata lama-lama kok saya jadi ada rasa untuk terus bersama anak-anak seperti itu sangat kuat gitu. Apalagi kalau menemui anak itu mengalami perubahan, baik itu perubahan sikap, perubahan perilaku atau ada perkembangan yang positif, itu sangat puas sekali Pak ya. Meskipun hanya sedikit tetapi ada perubahan yang positif, itu ada rasa bangga gitu di hati bahwa kita bisa membuat mereka seperti anak yang lain yang bisa mengalami perkembangan yang sesungguhnya gitu. Ya awalnya ada tidak enak ya. Misalnya kan kita sedang menunjukkan mereka sesuatu, melatih mereka, misalnya melatih fisiknya, kita tiba-tiba dijotos gitu, atau kita tiba-tiba diludahi. Tetapi lama-lama akhirnya rasa tidak suka itu juga hilang juga Pak gitu. Oh ya, beliau itu seorang yang berusaha sungguh-sungguh untuk memperjuangkan anak-anak yang seperti itu supaya bisa bertumbuh kembang maksimal seperti anak-anak yang normal gitu. Jadi daya juangnya ya lumayan tinggi gitu. Jadi daya juang yang tinggi itu mungkin juga yang selalu jadi semangat atau jadi motivator yang ditularkan ke guru-guru yang lain. Belum terwujud sampai saat ini, satu dari
agar cuma satu nggih, agar anak-anak terfasilitasi nggih niku wau. Gedung dalam mimpi saya hanya 3 gedung seperti NBC ini. Nanti di atas itu ada kelas individu itu, atau justru dibalik, di bawah kelas individu, kemudian kelas peralihan, kemudian ada kelas kelompok. Kemudian kelas di sini kan ada kelas orang tua. Karena memang pendidikan yang paling utama kan saya selalu berpikir itu adalah di orang tua. Karena apalagi anak-anak ABK yang harus kita sadarkan, yang harus kita didik itu adalah orang tua. Kalau orang tua, makanya saya di sini pertama kali untuk menerima santri itu saya pasti konseling yang nomor 1 yang saya sadarkan adalah orang tua. Saya tidak bisa menolong tanpa penjenengan lakukan ini. Contoh anak autis yang dia harus diet, yang dia harus awalnya datang sini semuanya nggak percaya kalau anak saya biasanya datang. Padahal dia sudah ada pemeriksaan dari dokter, diagnosa dokter, diagnosa psikiater gitu nggih, sudah bawa. Tapi dia nggak percaya kalau anaknya ABK datang ke saya. Ibu nggak percaya kok malah datang ke saya. Saya bukan siapa-siapa. Mungkin Bu Nini bisa bantu saya, cuma bisa bantu ngajarin saja. Coba lihat sih pemeriksaannya. Kemudian saya lihat bla bla bla. Oh ibu, ini kalau saran dokter harus diet kafein, diet gula, diet glut dan lain sebagainya. Kemudian, nah kalau ini tidak dilakukan saya tidak bisa bantu. Nah disitulah orang tua sangat penting. Ya, betul. Karena disinilah, nah makanya di sini saya juga bersama Bu Nyai Supri Jarhasi, saya membuat jadwal 24 jam itu yang kita lakukan di semua PAS. Nah inilah yang sudah, kenapa saya ngomong, karena saya sudah melakukan di sini. Nah di sini wali santri, anak ABK itu minimal terapi itu adalah 4 jam. Nah kenapa, makanya di sekolahan sini itu saya ambil yang paling minim. Dari jam 8 sampai jam 12 kita terapinya kalau hari biasa Bapak, tapi karena sekarang corona ya mboten sakit. Bahkan sekarang malah harus digelak, yang harus dibanterne itu kelas orang tua. Jadi sekarang kelas orang tua alhamdulillah di sini malah justru jalan. Dan yang melakukan terapi di rumah orang tua. Bahkan sekarang orang tua itu sudah bisa menjadi guru, bahkan lebih dari guru-guru saya sekarang. Karena mereka kirim videonya itu, jadi saya wah, wali saya senang, saya bangga, wah wali saya sudah bisa menjadi guru anaknya sendiri di situ.